Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Insight ya. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas lagi SKB Kesehatan Umum. Yang ini tuh adalah salah satu kisi-kisi terbaru dari BKN. Nah, aku akan ngebahas tentang kebijakan jaminan kesehatan nasional. Nah, karena JKN ini mengalami beberapa perubahan ya tiap tahunnya gitu, jadi aku sesuaikan. Dan ya teman-teman, kalau misalnya kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat buat video kayak gini, insya Allah bisa bermanfaat. Dan iya, jangan lupa juga kalian follow Instagram aku di @kartikagh. Kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya di Instagram aku sering aktif, bahkan di story seputar info CPNS dan lainnya gitu. Jadi buruan kalian langsung follow ya. Dan iya, aku mau ngajak kalian tuh join member program CPNS Mastery. Nah, fasilitasnya kalian bisa dapat pakai soal, kemudian materi e-book, tryout yang CAT, FR dan lainnya gitu teman-teman. Jadi banyak banget fasilitas yang bisa kalian dapat. Dan cara daftarnya gampang banget, kalian tinggal klik link di setiap description box aku, itu link biru. Kemudian tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Pesanan Anda, kesehatan perawat, durasi 1 tahun. Nah, ini dia harganya 120.000, tapi tenang aja, kalian masukkan kupon kode Kartika, terus kalian apply, langsung dapat potongan harga 21.000. Kemudian kalian ketik aja nama, alamat email, password untuk login, nomor handphone, udah kayak gitu aja, kalian tinggal transfer sesuai total bayar. Nah, misalnya kalian mau nambah paket tryout lagi, kalian bisa daftar loh di SKB Ayo CPNS. Nah, linknya ada di deskripsi. Terus kalian tinggal login pakai email dan password kalian. Kalau sebelumnya ada, tapi kalau nggak ada, kalian daftar sekarang. Kalian klik beli paket. Nah, contohnya misalnya kalian mau beli paket perawat nih, kalian klik aja perawat, kemudian klik beli sekarang. Nah, dari harga 125.000 kalian masukkan kode referral, ketik aja Kartika. Kalian akan langsung dapat potongan harga 26.000. Jadi harganya murah banget, cuma 99.000. Kalian klik sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Badan pelaksana hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia disebut A. BPJS Kesehatan, B. SJSN, C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, D. Fasilitas Kesehatan, E. Jaminan Kesehatan Nasional. Oke, mana jawaban yang paling tepat? Oke, aku akan ngebahas kayak sejarah sedikit ngebahas tentang sejarah BPJS ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, oke teman-teman, jadi sebenarnya sebelum ada BPJS ini tuh adalah sistem jaminan sosial nasional. Yang ini tuh dibentuk pada 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 terbentuklah BPJS ini teman-teman. Yang operasionalnya itu dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2014 gitu. Jadi kalian tetap ingat ya, Undang-Undang tentang BPJS itu Nomor 24 Tahun 2011. Dan pada soal yang ditanya adalah, ini dia, BPJS Kesehatan adalah badan pelaksana, merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, option yang benar ada pada A, BPJS Kesehatan. Lanjut ke soal nomor 2. Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, maka diadakan kebijakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menjadi, nah ini kan dirubah kemarin untuk peraturan keduanya, kebijakan peraturan keduanya A. Perpres nomor 64 tahun 2019, B. Perpres nomor 64 tahun 2020, C. Perpres nomor 65 tahun 2019, D. Perpres nomor 65 tahun 2020, E. Perpres nomor 72 tahun 2020. Oke, mari kita bahas bareng-bareng. Nah, ini dia perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan itu ada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Jadi ini adalah yang terbaru karena beberapa pasal itu ada dihapus dan diganti gitu. Jadi jawaban yang paling tepat ada di B. Soal nomor 3. Yang bukan termasuk fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah A. Puskesmas, B. Klinik Pratama, C. Praktek dokter, D. Praktek dokter gigi, E. Rumah sakit umum. Berarti kita harus cari dulu jawaban yang benar. Vaskes untuk tingkat pertama apa sih? Ini masuk loh di ujian tahun 2018.
Nah ini dia teman-teman, untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama itu ada pada puskesmas atau yang setara, praktek dokter gigi, klinik pratama, rumah sakit kelas D pratama. Nah itu adalah vaskes tingkat pertama. Sedangkan vaskes tingkat lanjutan itu ada pada klinik utama yang tadi pratama ya, yang ini klinik utama, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, baik milik pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan gitu. Jadi teman-teman harus beneran ngerti perbedaan untuk pelayanan vaskes tingkat pertama dengan lanjutannya, karena FR tahun lalu ini banyak yang dapat kayak gini loh teman-teman. Jadi langsung kita ke soal dan kita langsung bahas mana sih yang tidak termasuk. Puskesmas termasuk, kemudian klinik pratama termasuk, praktek dokter dan praktek dokter gigi juga termasuk ke dalam vaskes tingkat pertama. Jadi artinya jawaban yang benar yang bukan termasuk fasilitas tingkat pertama ada pada option ya E, rumah sakit umum, karena rumah sakit umum masuk ke dalam pelayanan tingkat lanjutan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, iuran bagi peserta pekerja penerima upah atau disingkat dengan PPU dibayar secara langsung oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan, yaitu sebesar A 5% dari upah paling tinggi, B 5% dari upah paling rendah, C 4% pemberi kerja, 1% peserta, D 3% pemberi kerja, 2% peserta, E semua salah. Oke, kita akan bahas ini dia teman-teman, tabel perubahan Perpres dari tahun ke tahunnya. Jadi dari 2018, 2019 dan 2020. Nah, karena kita tahunya soal ini kan sudah dibagikan kemarin di 2019 gitu. Jadi apakah soal terbaru tentang BPJS 2020 ini akan masuk atau enggak ya Kak gitu. Banyak yang nanya. Enggak salah teman-teman, semuanya kita pelajarin gitu, karena takutnya tiba-tiba masuk gitu. Jadi kita udah ada persiapan gitu. Oke, kita akan bahas di Perpres nomor 82 tahun 2018 itu untuk iurannya kelas 1 untuk yang mandiri atau peserta bukan penerima upah itu ada pada kelas 1 masih 80.000, kemudian kelas 2 51.000 dan kelas 3 itu 25.000. Itu tahun 2018. Kemudian 2019 kelas 1 160, kelas 2 110, kelas 3 42.000 teman-teman iurannya. Kemudian di 2020 ini diupdate lagi naik untuk enggak naik ya, masih sama, malah turun sih. Kelas 1-nya itu 150, kelas 2 itu 100, kemudian kelas 3 42.000. Nah, 42.000 ini catatan untuk kelas 3 di tahun 2020 ini hanya membayar tetap 25.500 per orang dalam satu kakaknya, dan tahun 2021 akan dirubah menjadi 35.000. Nah, sisanya itu disubsidi oleh pemerintah gitu. Jadi tetap bayarnya 25.500. Nah, itu untuk iuran perbedaan dari tahun 2018, 2019, 2020. Nah, sedangkan yang ditanya pada soal itu kira-kira berapa persen sih yang dibayar? Nah, untuk tahun 2018 itu 5% dari upah paling tinggi itu untuk PPU, karena ini sesuai dengan pertanyaan ya, pekerja penerima upah. Untuk 2018 5%, 3% ya pemberi kerja dan 2% peserta yang bayar. Kemudian dirubah di tahun 2019 tetap 5%. Nah, berubah teman-teman dari 4% pemberi kerja yang bayar dan 1%-nya peserta gitu. Nah, di 2020 masih sama seperti 2019, 4% pemberi kerja yang bayar, kemudian 1% peserta. Jadi kayak pekerja penerima upah ini kayak PNS gitu. Jadi kerjanya itu kan dibayar sama negara, nah kan langsung dipotong. Jadi jawaban yang paling tepat pada option ini untuk Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020, maka pembayaran itu sebesar 4% dari pemberi kerja dan 1% peserta gitu. Jadi ya, jawaban yang benar ada pada option C. Lanjut ke soal nomor 5. Untuk tahun 2020, pemberhentian sementara penjaminan peserta berakhir dan status kepesertaannya aktif kembali apabila peserta telah membayar iuran tunggakan paling banyak A 2 bulan, B 3 bulan, C 4 bulan, D 5 bulan, E 6 bulan. Sebentar ya anak, aku bangun. Oke, kita lanjut. Ini dia teman-teman untuk pembahasannya. Untuk tahun 2020, pemberhentian sementara penjaminan peserta berakhir dan status kepesertaannya aktif kembali apabila peserta telah melakukan iuran tunggakan paling banyak untuk waktu 6 bulan. Jadi opsi yang paling tepat ada pada ya E 6 bulan. Nah, aku mau ngelanjutin lagi. Untuk tahun 2020, iya setelah 6 bulan kita bayar,
Ada lagi pada poin 3B, untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, peserta wajib melunasi sisa iuran bulan yang masih tertunggak itu paling lambat tahun 2021. Jadi artinya gini teman-teman, misalnya nih peserta mandiri, dia sudah tertunggak selama 2 tahun. Nah, untuk sekarang di tahun 2020 ini dia bisa hanya membayar 6 bulan aja gitu. Jadi setelah 6 bulan dia bayar langsung aktif kartu BPJS-nya. Tetapi tunggakan iuran sebelumnya itu nggak hilang. Jadi tetap harus dibayar, batasnya paling lambat 2021 gitu. Jadi udah ngerti lah ya. Oke teman-teman, kayaknya itu aja yang bisa aku share ke kalian seputar SKB Kesehatan Umum tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Karena iya, ini banyak banget kalian request kemarin, Kak tolong dong dibahas, apalagi sekarang iuran BPJS kan udah berubah gitu. Jadi saran dari aku, kalian jangan hanya fokus di 2020 karena takutnya ternyata soal ini udah dibuat di 2019 dan udah diberikan gitu ke panitia penerimaan CPNS gitu. Jadi alangkah baiknya di tahun 2018, 2019 dan 2020 tetap kalian pelajari semuanya gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama salah satu tahun yang dibahas untuk soal SKB nanti, kalian tahu jawabannya. Dan aku juga udah kasih perbedaannya ya dari 2018, 2019 dan 2020. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa jadi bahan ajar buat teman-teman yang lagi mencari pembahasan tentang jaminan kesehatan nasional. Oke, kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.